tujuan dalam penyusunan kode etik sebagai standar yang mengukur dan mengevaluasi perilaku moral perawat. Yang pertama ada autonomi atau otonomi, merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut perbedaan diri. Jadi, prinsip otonomi merupakan bentuk respect atau kepedulian terhadap seseorang, tidak memaksa dan bertindak secara rasional atau masuk akal, di mana seorang perawat harus mampu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan yang akan ia jalani. Seorang perawat memberikan kebebasan bagi pasien untuk memilih pengobatan dan siapa yang merawatnya. Contoh, seorang perawat apabila akan menyuntik harus memberitahu untuk apa obat tersebut. Prinsip otonomi ini dilanggar ketika seorang perawat tidak menjelaskan suatu tindakan keperawatan yang akan dilakukannya, tidak menawarkan pilihan, misalnya memungkinkan suntikan atau injeksi bisa dilakukan di bokong kanan atau kiri dan sebagainya. Yang kedua ada beneficiensi atau berbuat baik. Perawat harus bertindak untuk menguntungkan pasien atau melakukan hal yang baik. Dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Contohnya, perawat memberikan tambahan edukasi kepada klien yang melakukan hemodialisis atau proses pembersihan darah. Secara rutin, klien dengan gagal ginjal kronik mengenai pengaturan minum dan perawatan diri selama di rumah. Yang ketiga ada justice atau keadilan. Prinsip ini dibutuhkan untuk tercapainya keadilan terhadap orang lain dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Jadi, harus sesuai hukum dan standar praktek agar pasien memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang prima. Contohnya, perawat memberikan perlakuan yang sama kepada semua lansia meskipun ada yang kotor, berbau, dan tidak menjaga kebersihan dirinya. Yang keempat ada malefisiensi atau tidak merugikan. Perawat melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kerugian atau cedera pada pasien. Contohnya, ketika ada pasien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak pemberian transfusi darah, dan ketika itu penyakit pendarahan melena membuat keadaan klien semakin memburuk dan dokter harus menginstruksikan pemberian transfusi darah. Akhirnya darah diberikan karena tindakan tersebut tidak merugikan pasien. Yang kelima ada veracity atau kejujuran. Perawat harus memberikan penjelasan secara rinci dan sebenarnya kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya. Contohnya, jika seorang klien bertanya tentang hasil lab, perawat memberikan hasil yang sebenarnya tanpa menutupi fakta meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan pasien. Lalu yang keenam ada fidelity atau menepati janji. Sebagai perawat dalam melakukan kontrak waktu, pemberian asuhan keperawatan kepada pasien harus menepati janji dan berkomitmen terhadap apa yang diutarakan. Contohnya, perawat pada pukul 10 pagi mengatakan kepada pasien akan melakukan implementasi terapi aktivitas kelompok. Nah, di situ perawat harus menjaga janji dan berkomitmen dan melakukan asuhan keperawatannya besok tepat pada pukul 10 sesuai dengan janji atau perkataannya yang diutarakan kepada pasien. Yang ketujuh ada confidentiality atau kerahasiaan. Perawat harus bisa menjaga kerahasiaan baik pasien dan keluarga di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan maupun di komunitas. Contohnya, perawat tidak menyampaikan informasi terkait seorang pasien dengan kuratase kepada pasien lain karena mengetahui informasi tersebut tidak boleh disebarkan. Dan yang kedelapan ada accountability atau akuntabilitas. Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan profesional harus dilakukan berdasarkan SPO atau SOP yang berlaku. Jadi, standar profesionalitas perawat nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan dan diukur. Contohnya, perawat melakukan perawatan luka dekubitus pada pasien diabetes mellitus sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit, atau tindakan pemasangan NGT pada pasien dilakukan oleh perawat sesuai standar operasional prosedur SOP yang berlaku di rumah sakit.